Shalom, salam kasih dari saya Vikaris Lila Angelina, Vikaris Resort GKM Mandomai. Untuk pendengar BSJD sekalian, saat ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa padamu, karena hanya Engkau satu-satunya Allah kami yang dapat kami andalkan. Kami merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka ajarkan kami Tuhan untuk bertumbuh dalam firman dan berkembang di dalam pemahaman. Di dalam nama Putra Tunggal Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 dengan judul perikop Nasihat supaya bertekun dalam iman. Demikian bunyinya ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudari BSJD yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun kalian berada. Di zaman yang semakin canggih ini, banyak orang-orang tua atau anak-anak muda mengalami krisis damai sejahtera. Tidak sedikit orang Kristen mengalami stres berat, depresi, karena tidak merasa damai. Bahkan tidak sedikit orang merasa bahwa Tuhan terasa jauh, karena hatinya selalu was-was. Ada beberapa hal yang membuat orang menjadi tidak merasa damai. Yang pertama, ada rasa benci dan dendam yang tersisa. Yang kedua, terintimidasi oleh masa lalu. Yang ketiga, rumah tangga tidak harmonis. Dan yang keempat, berpura-pura merasa damai. Dari keempat hal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa rasa tidak damai itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau damai itu ada dalam diri kita, maka kita akan merasa segala sesuatu itu indah. Segala sesuatu terasa santai. Bahkan firman Tuhan untuk kita saat ini mendorong kita orang percaya untuk berusaha hidup dalam damai. Mengapa? Karena konteks kekristenan pada saat itu berada dalam situasi yang tidak baik. Sebagian menerima ajaran sesat, dan sebagian dari orang-orang Kristen ketakutan karena mereka menerima penganiayaan. Sehingga bisa kita katakan, situasi dalam nas kita saat ini sangat jauh dari kata damai. Jika mereka senantiasa berlarut-larut dalam ketakutan akibat ajaran sesat dan penganiayaan, lantas bagaimana mereka beroleh kedamaian? Damai yang dari Tuhan kita Yesus Kristus itu harus diupayakan. Sekali lagi saya katakan, damai itu harus diupayakan. Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan kita damai sejahtera. Tetapi jika kita tidak mengupayakan damai itu tinggal dalam diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, maka itu akan menjadi hal yang sia-sia. Nah, saudara-saudari BSJD sekalian, Tuhan ingin damai sejahtera itu ada dalam hati kita dan orang-orang di sekeliling kita.
Maka dari itu, mari kita upayakan damai. Bagi saudara-saudariku yang masih belum bisa mengampuni sesama, maka upayakanlah hati untuk mau mengampuni. Beri pikiran positif untuk hidup kita. Jangan mau diintimidasi oleh dosa masa lalu. Mulai beri perhatian lebih untuk keharmonisan rumah tangga. Dan selamat menerima damai sejahtera Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau hidup dalam damai sejahtera. Buka hati kami Tuhan untuk menerima damai-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk mengupayakan damai-Mu itu tidak hanya ada dalam hidup kami, tetapi juga damai itu ada bagi keluarga kami dan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.